Shalom, shalom sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan D, belajar dari Katekismus Heidelberg. Dan hari ini kita masuk minggu yang ke-10, masuk pertanyaan 27. Dan dalam minggu yang ke-10 ini, saudara, ada dua pertanyaan, pertanyaan 27 dan 28. Tapi hari ini kita akan membahas pada pertanyaan 27. Di bawah perikop Allah Bapa dan penciptaan kita, yaitu temanya Providensia Allah. Nah, sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu, memohon pimpinan Allah supaya boleh pimpin di dalam kita belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang boleh kami lalui dengan Engkau, sehingga detik ini kami boleh ada sebagaimana ada. Dan sebentar kami akan belajar dari Katekismus Heidelberg, suatu warisan yang begitu luar biasa untuk kami. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini untuk membahas perikop Providensia Allah. Berkati para pendengar yang dengan setia mendengarkan acara ini. Berkati kehidupannya, pekerjaannya, studinya, dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus sama berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di minggu yang ke-10 ini, pertanyaan nomor 27 demikian. Apa itu pemeliharaan Allah menurut saudara? Jawabannya, kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang maha hadir di segala tempat. Dengannya dia memelihara langit dan bumi, serta semua makhluk seakan-akan dengannya sendiri dan memerintahnya, sehingga daun dan rambut, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, berbicara masalah pemeliharaan Allah, atau disebut sebagai Providensia Allah. Sebenarnya kata Providensia Allah itu terbagi menjadi 2, Providen dan sia. Nah, Providen sebenarnya itu arti dasarnya itu melihat sebelumnya. Kata Providensia itu berkaitan erat dengan penciptaan, kreasi Allah, ya. Waktu Allah menciptakan alam raya ini, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Kenapa hari yang ke-6? Karena memang Allah melihat bahwa ketika manusia diciptakan pada hari yang ke-6 atau hari yang terakhir di dalam penciptaan itu, sudah tersedia apa yang menjadi kebutuhan manusia, termasuk makan disediakan Allah, tempat disediakan Allah,
Jadi penciptaan, kreasi dari Allah, sang kreator itu yang agung itu tidak lepas daripada providensia Allah. Jadi providensi itu artinya itu menyediakan sebelumnya, sebelum dibutuhkan sudah disediakan. Itu kata dari providen, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Allah menyediakan sebelum kita perlukan. Yang kita butuhkan, Allah sediakan. Seperti yang dikatakan oleh Katekismus Heidelberg ini, saudara, yang kita pelajari di kesempatan yang indah ini. Apa itu pemilihan Allah? Menurut saudara, Katekismus menjawab kekuatan Allah, ya, powerful, ya, kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengannya dia memelihara langit dan bumi. Dipelihara ini menunjuk pada providensi, serta makhluk semuanya dipelihara Allah, ya, sehingga hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Nah, saudara, ini menarik untuk kita pelajari, ya. Katekismus menunjukkan begitu gamblang berkenaan dengan providensi Allah ini. Allah menyediakan sebelum kita memerlukan. Saudara, sebelum kita masuk dalam penderitaan, sebelum kita masuk dalam masa-masa kesulitan, pencobaan, masa-masa yang sukar, dan masih banyak hal, ya, Allah sudah menyediakan jalan keluar. Jadi jangan khawatir ketika kita sedang mengalami kesulitan, karena memang Allah sudah menyediakan jalan keluar. Sudah. Dalam hal ini dia menunjukkan bahwa Allah itu memelihara ciptaannya, memelihara kita. Apa yang dia terima itu bukan hanya yang baik saja sebenarnya. Yang buruk pun diberikan kepada kita. Ya, tadi katakan baik hujan maupun kemarau, masa kelimpahan maupun kekurangan, makanan dan minuman, sehat sakit, semuanya itu diberikan kepada kita. Jadi bukan yang baik-baik menurut kita, saudara, atau kita bisa memilah-milah. Nah, baik, ini pemeliharaan Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhanku hari ini, Allah memelihara. Lalu waktu kita sedang sakit, sedang kekurangan, kita merasa Tuhan tidak pelihara. Nah, ini pemahaman yang keliru berkenaan dengan providensi Allah. Karena Allah itu memberi baik yang baik maupun yang buruk dalam tanda kutip, saudara. Itu untuk kebaikan, kata Roma 8 ayat 28. Itu untuk kebaikan kita, dan itu memang baik untuk kita. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa yang baik harus kita terima dengan syukur. Coba perhatikan Nabi Ayub. Dia sadar bahwa Allah itu memelihara, ya, mencukupkan, menopang kehidupannya. Ketika dia sedang mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, istrinya bahkan mengutuki Ayub, tidak membela, ya, tidak memberi dukungan, tapi malah menyalahkan Ayub
Ya, Ayub. Apa yang dikatakan Ayub? Kamu itu bicara seperti orang gila, ya. Mau menerima yang baik, tidak mau menerima yang buruk dari Allah. Nah, ini teologinya Nabi Ayub, sudah begitu luar biasa. Dia menerima pemeliharaan Allah itu, baik itu yang baik maupun yang buruk diterima. Ini suatu yang luar biasa teologi Ayub ini, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa Tuhan itu memberi yang buruk? Kenapa kok tidak yang baik saja yang diberikan? Keinginan kita kan kita mau yang baik, ya kan? Gak mau mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan, gak mau. Maunya itu yang baik-baik saja. Jangan lupa, saudara, bahwa providensi Allah itu sebenarnya itu hanya sebagai alat saja. Alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta yang agung. Itu hanya alat. Ketika kita menerima yang baik kepada Tuhan Allah berikan kepada kita, ya mari kita bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika Allah memberi yang buruk bagi kita, dalam tanda kutip ya saudara sekalian, kita harus bersabar, karena ini memang untuk kebaikan kita, supaya kita semakin dekat kepada Allah, supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah, saudara. Jadi providensi Allah itu tidak melulu berbicara yang baik-baik saja, tetapi juga berbicara masalah kelaparan. Kata Katekismus Heidelberg tadi ya, baik itu masa hujan, kemarau, masa apalagi kelimpahan, kekurangan, makan dan minum, sehat dan sakit, itu juga pemberian Allah, dan itu tidak lepas daripada tangan Bapa saja. Jadi providensi Allah ini sebenarnya suatu alat, ya, suatu alat untuk membawa kita itu untuk dekat kepada Allah dan menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Providensi itu adalah sarana, saudara, hanya sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi bisa melalui hal yang baik maupun yang buruk. Nah, dari sini saudara sekalian, kita dapat melihat bahwa apa yang baik maupun yang buruk dapat dipakai untuk memelihara dan mendekatkan diri kita kepada Bapa di surga. Seperti yang dikatakan dalam Matius tadi, saudara sekalian ya. Coba kita lihat bersama tadi. Burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa, ya. Bersebagai kata di luar kehendak Bapa. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi kan sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Allah itu pelihara itu sampai sedemikian, ya. Burung pipit itu loh, ya nggak dipedulikan, ya, nggak dipedulikan oleh orang, nggak ada harganya, ya. Dikesampingkan sama orang, itu loh Allah pelihara. Apalagi kita, umat kesayangannya, tentu akan dipelihara, akan ditopang hidup kita. Nah, kiranya pembelajaran katekismus ini boleh menolong kita untuk memahami arti providensi Allah. Bahwa Allah menolong, memelihara kehidupan umatnya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Shalom.